Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun saat ini berada, selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel AB Ministry ini. Pada kesempatan awal tahun ini, kami menyapa saudara-saudara dan mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun baru ini, kita semua penuh dengan sukacita dan seraya berdoa kepada Tuhan. Kiranya tahun baru 2023 ini adalah tahun berkat kepada kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa mendatangkan berkat dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini yang menjadi khotbah kepada kita di Minggu 7 Januari tahun 2023. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi khotbah kepada kita di Minggu 7 Januari 2023, tertulis dalam Matius 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan diri akan menghantar seseorang kepada rendah hati. Akan tetapi, orang yang tidak mengenal dirinya akan menjadikan dia menjadi seorang yang sombong, angkuh, dan tinggi hati. Karena sesungguhnya dia sudah lupa terhadap dirinya dan cenderung lupa akan jati dirinya yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis dalam khotbah kita ini paham betul siapa dia yang sesungguhnya. Yohanes menyerukan pertobatan, dan segenap orang yang mengaku dosa akan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Kesaksian Yohanes tentang Yesus adalah, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia membaptiskan kamu dengan Roh dan dengan api." Sesungguhnya Yohanes mau berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus setelah pelayanan Yohanes. Pada saat Yohanes melakukan pelayanan, menyuruh orang untuk bertobat dan melakukan baptisan kepada orang yang sudah bertobat, pada saat itu sesungguhnya orang Israel
sedang menanti kedatangan Mesias pada saat itu. Saudara-saudara, Yohanes sebagai Imam Zakaria dan ibunya Elisabet, yaitu saudara sepupu Maria ibu Yesus, sesungguhnya Yohanes mempunyai nama yang besar. Yohanes bisa saja menggunakan momen itu untuk menonjolkan dirinya dengan menyatakan dia adalah sebagai Mesias, tetapi dia tidak melakukannya. Yohanes sadar diri, dia hanyalah sebagai perintis jalan bagi Yesus. Ia mengaku bahwa ia tidak lebih besar daripada Tuhan Yesus yang akan datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam khotbah kita di minggu ini, saudara-saudara, mau menyatakan bahwa pengutusan Yesus Kristus ke dunia ini merupakan transformasi kehendak Allah yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan melalui khotbah hari ini, ada beberapa pengajaran yang mau disampaikan kepada kita dan kepada seluruh pendengar YouTube ini. Yang pertama, baptisan Yesus sesungguhnya adalah kerinduan untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita membaca ayat yang ke-13, kita melihat di sana bahwa Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan, menempuh perjalanan beberapa jauh. Sebenarnya mau menggambarkan semangat dan ketaatan Yesus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Yesus meninggalkan Galilea menuju Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Hal ini menunjukkan tekad dan kesungguhannya menuruti kehendak Allah, yaitu menjadi sama dengan manusia tanpa terkecuali. Sebab ketika Yohanes mengatakan bahwa ia yang membutuhkan baptisan, karena memang Yohaneslah yang layak dibaptis oleh Yesus. Tapi Yesus menjawab bahwa pembaptisan atas dirinya bukan masalah kebutuhan sebagai seorang pendosa, karena sebenarnya Yesus bukan orang berdosa, tetapi masalah ketaatannya untuk menggenapi kehendak Allah. Saudara-saudara, Yesus bisa dengan mudah berkata, ini adalah baptisan pertobatan. Ketika kamu mengakui bahwa aku tidak memiliki dosa, jadi aku tidak butuh baptisan ini. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus menundukkan dirinya pada semua ketetapan Allah. Dia akan menundukkan diri jika itu merupakan ketetapan Allah. Hendaknya kepada kita pengikut Kristus, hal ini menjadi sebuah perenungan kepada kita bahwa dengan mengikut Kristus harus disertai dengan ketaatan kepada perintahnya. Melalui firman Tuhan ini, setiap kita diajak untuk selalu tunduk kepada Tuhan melalui melakukan firman Tuhan dan segala perintah-perintahnya. Yang kedua, saudara-saudara, merendahkan diri. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa Yesus harus mau dibaptis oleh Yohanes? Bukankah Yesus lebih tinggi dari Yohanes? Saudara-saudara, hal ini dilakukan oleh Yesus untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah dan bukti bahwa Yesus takluk kepada hukum Taurat. Bisa kita baca di Galatia 4 ayat 4-5. Melalui baptisan di depan umum, Kristus membuktikan penyerahan dirinya kepada Allah dan kerajaannya, sehingga dengan demikian menggenapi tuntutan Allah yang benar. Berikutnya,
menempatkan dirinya setara dengan orang berdosa, sekalipun ia sendiri tidak perlu bertobat dari dosa, karena Yesus tidak melakukan dosa. Kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 21 dan di 1 Petrus 2 ayat 24. Poin berikutnya adalah menghubungkan dirinya dengan segala gerakan baru dari Allah yang memanggil setiap orang kepada pertobatan. Perhatikan pesan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Mesias di 1 Yohanes 1 ayat 23 dan di ayat 33. Sebab itu yang perlu kita pelajari dari Yesus dalam teks khotbah Matius 3 ayat 13 sampai 17 ini ialah sikap mau merendahkan diri. Ia tidak berkata kepada Yohanes bahwasanya aku lebih besar, aku tidak perlu engkau baptis. Tapi Yesus mau dia menunjukkan ketaatannya kepada tatanan yang ada dan ketaatannya kepada hukum Taurat dan perintah Tuhan. Saudara-saudara, tentu ini menjadi pembelajaran kepada setiap kita pengikut-pengikut Kristus. Marilah kita belajar dari sikap menundukkan diri Kristus ini. Jangan tidak berpikir ketika dalam sebuah persoalan misalnya atau dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat, kita sering membawa-bawa bahwasanya kita lebih besar, kita lebih terhormat dan lain sebagainya. Tapi marilah kita selalu berdoa dan memperlakukan orang lain sebagai orang yang lebih baik daripada kita. Inilah sikap hati yang menundukkan diri. Inilah sikap hati yang tidak selalu menonjolkan diri. Ketika kita merenungkan sikap Tuhan Yesus ini, sesungguhnya kita semakin mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus dimuliakan. Ayat 16 dan 17 merupakan bagian yang menjelaskan tentang kemuliaan yang Yesus terima dari Allah sebelum ia memulai pelayanannya. Dimulai dengan turunnya pribadi Roh Kudus dari Allah Tritunggal untuk memberikan kuasa kepada Yesus. Turunnya Roh Kudus merupakan suatu penglihatan yang luar biasa, karena penglihatan tersebut membawa Yohanes sampai pada inti dari suatu pengenalan yang benar tentang Yesus, sesuai dengan yang difirmankan sebelumnya dan disaksikan oleh Yohanes di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lebih luas lagi, tujuan Roh Kudus turun ke atas Yesus untuk memperlengkapinya dengan kuasa untuk melaksanakan karya penebusannya bagi dunia yang penuh dengan dosa ini. Kemudian Allah menyatakan perkenaannya atas Yesus dengan suara yang terdengar dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pernyataan
Bapa mengenai identitas Yesus menegaskan bahwa dia bukan manusia biasa yang menerima baptisan dengan makna yang sama seperti orang yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes ketika itu. Dialah inti berita yang disampaikan oleh para nabi. Penegasan bahwa Yesus adalah anak Allah menyatakan betapa pentingnya Yesus bagi keselamatan kita. Itu berarti orang yang menerima Yesus adalah orang yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya orang yang menolak Tuhan Yesus tidak menyenangkan hati Allah dan tidak berkenan kepada Allah. Kiranya melalui pernyataan Bapa tersebut, keyakinan kita akan keilahan Yesus semakin kokoh, sehingga tiap aspek hidup kita berpusat kepada Juru Selamat. Saudara-saudara, dari uraian di atas, kami akan menyampaikan kesimpulan di khotbah kita pada hari ini. Yang pertama, pengenalan diri akan mendatangkan ketaatan. Ketaatan menuntut adanya semangat untuk melakukan kehendak Allah. Untuk itu siapapun kita dan apapun status kita, ketaatan harus menjadi bagian dari hidup kita. Kita harus memiliki hasrat untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Sebab untuk tujuan itulah kita dipanggil menjadi hamba-hambanya lewat segenap pelayanan, lewat segenap pekerjaan yang Tuhan izinkan boleh kita lakukan hingga hari ini. Yang kedua, buah dari ketaatan menuntut kita untuk merendahkan diri. Kehendak kita harus tunduk di bawah kehendak Allah. Mungkin ada banyak hal-hal yang mau kita terapkan, yang mau kita lakukan ketika kita ingin melakukan sesuatu lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita. Tapi biarlah segenap ide-ide kita menggambarkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang selalu tunduk di bawah kehendak Allah. Yang ketiga, tujuan dari semua pelayanan dan pekerjaan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Agar melalui semuanya itu terpancar bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus telah melakukan semuanya itu. Ia telah mendapat bagian yang terpenting dalam rencana Allah. Marilah kita meneladani apa yang telah Yesus lakukan, sebab kemuliaan Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, seperti tema khotbah kita pada hari ini. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua dalam segenap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah memberkati kami semua dan semakin membuat komitmen kami, iman kami semakin kokoh untuk percaya kepada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Amin.